Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, yang mana pada kali ini adalah tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang dibimbing langsung oleh dosen kita, Bapak Ahmad Habibur Rahim MPD. Sejarah awal Turki berdiri yakni pada nenek moyangnya mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Saudi. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Qayyid Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 sampai 10 ketika menetap di Asia Tenggara. Kerajaan Turki Utsmani sendiri didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, yang termasuk suku Kayi. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pemimpin suku Kayi Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Mereka akhirnya terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, yang kedua meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil. Kelompok kedua itu berjumlah sekitar 400 keluarga, dipimpin dari Ertugrul, anak Sulaiman. Akhirnya mereka menghambakan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari Turki Saljuk, bangsa Rum, yang memerintahkannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Ertugrul mempunyai seorang anak yang bernama Utsman. Kira-kira Utsman lahir tahun 1258. Nama Utsmanlah ditunjuk sebagai nama kerajaan Turki Utsmani. Namun di kawasan timur, kekuasaan Turki memperoleh tantangan dari dinasti Safawiyah, yakni dinasti lain yang muncul dari asal-usul yang tidak jelas, yang juga cikal bakal terbentuknya kabilah Turki. Dari asal-usul yang tidak jelas yang juga cikal bakal terbentuknya kabilah Turki, terjadi perjuangan panjang guna mengendalikan wilayah-wilayah perbatasan yang terletak di antara pusat kekuasaan, yakni Anatolia Timur dan Irak. Baghdad ditaklukkan oleh dinasti Utsmaniyah pada tahun 1534 Masehi, direbut oleh Safawiyah pada tahun 1623 Masehi, disebabkan perjuangan melawan dinasti Safawiyah. Dinasti Utsmaniyah lalu berpindah ke selatan memasuki tanah-tanah Kesultanan Mamluk. Dinasti Utsmaniyah mempertahankan perbatasan Islam dan mengadakan ekspansi ke penjuru wilayah tersebut. Mereka berseteru dengan dinasti Safawiyah untuk memperebutkan Anatolia dan Irak. Dinasti Safawiyah memproklamasikan Syiah sebagai agama resmi dinasti, sedangkan dinasti Utsmaniyah menganut ajaran Sunni. Seiring dengan perluasan imperium yang meliputi pula pusat-pusat budaya tinggi Islam perkotaan, birokrat dinasti Utsmaniyah yang dilatih oleh sistem istana dan bukan di madrasah atau di sekolah agama memiliki suatu pandangan lain terhadap hubungan timbal balik antara politik dan agama. Pandangan mereka dilukiskan sebagai mengutamakan rasio. Birokrat Utsmaniyah melihat pemeliharaan kesatuan negara dan kemajuan Islam sebagai tugasnya. Ini diungkapkan dalam rumusan Din wa Daulat atau agama dan negara. Tetapi aspek paling efektif dari kontrol pemerintahan
Utsmaniyah terhadap lembaga utama, yaitu hierarki orang-orang berilmu atau memiliki pengetahuan keagamaan. Berdirinya kesultanan berawal pada paruh kedua abad 6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gorgat. Kontak pertama bangsa Turki dengan Muslim terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang berlanjut di era Utsman bin Affan. Turki selanjutnya banyak berperan di masa Khalifah Abbasiyah. Peluang ini dibuka Khalifah Al-Mu'tasim. Bangsa Turki kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masa Ghaisuddin Abu Syuja Muhammad. Sebelum kejatuhan Seljuk, sekelompok orang dipimpin Sulaiman bermigrasi menghindari serangan Mongol. Kepemimpinan Sulaiman dilanjutkan oleh putranya Ertugrul yang mendapat sebidang tanah di barat Anatolia dari Seljuk. Era Ertugrul dilanjutkan Utsman yang memperluas wilayah kekuasaan hingga Bizantium yang menggetarkan semua lawannya. Di era Utsman inilah kesultanan pertama kali berdiri. Kesultanan Utsmaniyah mencapai masa keemasan pada abad ke-16 di era pemerintahan Sultan Salim I. Sang khalifah fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukan. Sultan Salim I mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dan satu payung kekuasaan pada abad 15-17. Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan semenanjung Balkan. Takhta Sultan Salim I dilanjutkan Sultan Sulaiman I pada 1520. Turki Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil di Mesir dan lembah Sungai Furat hingga ke Gibraltar di Afrika Utara. Pasukan Turki Utsmani menahan pasukan kerajaan Spanyol yang menyerang lewat lautan. Sang khalifah tidak melupakan kesejahteraan rakyat meski sibuk menaklukkan wilayah. Sulaiman I diberi gelar Al-Kauni atau ahli penyusun perundang-undangan di masa kini. Di masa ini ajaran Islam berkembang pesat dan rakyatnya hidup sejahtera. Kebudayaan dan perdagangan juga mengalami kemajuan, begitu pula kesastraan dan ilmu pengetahuan. Dalam sistem pendidikan kekhalifahan Turki Utsmani, yakni setelah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah atau Turki, lalu Sultan Salim memerintahkan supaya kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang yang berharga di Mesir dipindahkan ke Istanbul. Anak-anak Sultan Mamluk, ulama-ulama pembesar-pembesar yang berpengaruh di Mesir, semuanya dibuang ke Istanbul. Setelah mengundurkan diri sebagai khalifah dan menyerahkan pangkat kekhalifahan itu kepada Sultan Turki, dengan demikian Sultan Turki memegang dua kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan sebagai sultan dalam urusan duniawi dan kekuasaan sebagai khalifah dalam urusan agama. Dengan berpindahnya ulama-ulama dan kitab-kitab perpustakaan dari Mesir ke Istanbul, maka Mesir menjadi mundur dalam ilmu pengetahuan dan pusat pendidikan. Berpindah ke Istanbul, tempat kedudukan sultan dan khalifah, dan Istanbul lah yang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan pada saat itu. Selain itu, Sultan Salim mengumpulkan kepala-kepala perusahaan yang termasyhur di Mesir, berjumlah kurang lebih 1.000 orang banyaknya. Semua mereka dipindahkan ke Istanbul. Mesir terpaksa ditutup. Itulah salah satu sebab mundurnya perusahaan di Mesir pada masa Utsmaniyah Turki sehingga 5 perusahaan. Setelah Sultan Salim wafat, lalu digantikan oleh anaknya Sultan Sulaiman Al-Qauni pada tahun 1926 sampai 1974 Hijriah, sama dengan 1520 sampai 1566 Masehi.
Pada masa ini Sultan Sulaiman itu sebagai di kerajaan Utsmaniyah sampai ke puncak kebesaran dan kemajuan yang gilang gemilang dalam sejarahnya. Laut Putih Tengah, Laut Putih Hitam, dan Laut Merah semua dalam kekuasaannya. Luas negaranya dari Mekah ke Budapest dan dari Baghdad ke Aljazair. Tetapi sesudah wafat Sultan Sulaiman, kerajaan Utsmaniyah mulai mundur sedikit demi sedikit. Pada masa Utsmaniyah, Turki pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan lain-lain. Yang mula-mula mendirikan madrasah pada Utsmaniyah Turki ialah Sultan Orkan yang wafat pada tahun 761 Hijriah sama dengan 1359 Masehi. Kemudian diikuti oleh sultan-sultan keluarga Utsmaniyah dengan mendirikan madrasah-madrasah yang didirikan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan-sultan pada masa Utsmaniyah banyak mendirikan masjid-masjid dan madrasah-madrasah terutama di Istanbul dan Mesir. Tetapi tingkat pendidikan itu tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sedikit pun. Pada masa itu banyak juga perpustakaan yang berisi kitab-kitab yang tidak sedikit bilangannya. Tiap-tiap orang bebas membaca dan mempelajari kitab itu. Bahkan banyak pula ulama, guru-guru ahli sejarah dan ahli syair pada masa itu, tetapi mereka itu hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit ilmu berhitung untuk membagi harta warisan dan ilmu miqat untuk mengetahui waktu sembahyang. Mereka tidak terpengaruh oleh pergerakan ilmiah di Eropa dan tidak mau pula mengikuti jejak zaman kemajuan Islam pada masa Harun ar-Rasyid dan masa Al-Ma'mun, yaitu masa keemasan dalam sejarah Islam. Demikianlah keadaan pendidikan dan pengajaran pada masa Utsmaniyah Turki sampai jatuhnya Sultan atau Khalifah yang terakhir tahun 1924 Masehi. Sistem pengajaran yang dikembangkan pada Turki Utsmani adalah menghafal. Kemunduran Turki Utsmani terlihat setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat tahun 1566 Masehi. Kekaisaran ini menemui pengganti yang kuat hingga pada akhir abad ke-18. Serangan negara lain makin gencar, termasuk lewat pemikiran. Perang pemikiran menyebabkan munculnya nasionalisme Turki dan Arab yang membuat Turki Utsmani pecah. Setelah itu muncul gerakan yang menyatakan seluruh Muslim berada dalam satu payung pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Selain itu muncul juga Mustafa Kemal Pasha yang mengadakan pembaharuan mengacu pada Barat. Tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha berhasil